Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di KPKS Hirodimus. Setelah minggu lalu kita break untuk ini ya, ada Pak Seto, ada pengajaran di Sumba. Nanti akan ada oleh-oleh dari Pak Seto ya. Eh, Kita malam hari ini akan melanjutkan pengajaran dari Pak Seto yang bertema beriman dan berhikmat dari surat Yakobus. Malam hari ini memasuki sesi keempat sebenarnya. Nanti akan membahas Yakobus 4 juga. Baik Bapak Ibu, kita akan buka pertemuan malam hari dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, Shalom. Selamat malam semua. Jadi kita buka pelajaran malam ini, pengajaran malam ini dengan kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami, ya Bapa. Tak putus-putusnya Engkau memberikan segala hal yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami kumpul kembali dalam pengajaran tentang surat Yakobus yang keempat kali. Ya Bapak, Engkau bukakan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan terutama biarlah Roh Kudus yang berbicara pada diri kami melalui perkataan-perkataan pengajaran dari Pak Seto. Kami mohon Kau berkati Pak Seto, biar dia menyampaikan, biar Pak Seto menyampaikan sesuai dengan rencana, nasihat, dan bimbingan Engkau. Ya Bapak, Engkau berkati juga teman-teman, sahabat-sahabat kami yang ada dalam internet ini, dalam internet ini, dan kami mohon agar segala perangkat dapat berjalan dengan baik, lancar, agar kami sungguh-sungguh usuk dalam mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Seto. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, saya cerita dulu. Saya di Sumba dari hari Selasa, lalu pulang hari Minggu. Nah, ada hal-hal yang berbeda di gereja, di Keuskupan Sumba yang kita perlu belajar. Bahkan. Itu satu pulau, satu keuskupan ya. Dan kemudian di zaman kolonial dulu, rupanya kan ada pembagian untuk misi Katolik dan Protestan. Nah, kemudian wilayah Sumba itu sebenarnya wilayah misi Protestan dulunya. Tetapi kemudian lebih dari 100 tahun yang lalu ya, misionaris, ada pastor dari Eropa yang tinggal di Flores bersama dengan orang-orang dari Flores datang ke Sumba dan mulai ya memberitakan tentang iman Katolik di sana. Dan sekarang yang terjadi ya wilayah itu bagian besar ya isinya Protestan dengan Katolik sampai di pedalaman-pedalaman. Yang masih memeluk kepercayaan asli
Sumba, Merapu itu juga masih banyak. Orang-orang Islam ada di pantai, mereka ya pendatang. Tapi kalau yang orang-orang Sumba, kalau nggak Protestan, Katolik, atau Merapu. Nah, kemudian ya umat Katolik seringkali harus lebih banyak berhadapan dengan saudara-saudara dari gereja Protestan. Yang Bapak Ibu saya sudah sering bicara kalau di antara para dosen Alkitab gitu ya, Katolik, Protestan nggak ada soal. Tapi kalau sudah di akar rumput di antara umat, perselisihan, pertengkaran, nah itu terus terjadi. Sebenarnya kan masalahnya ada di Eropa dulu, tapi masalah di sana rupanya juga dibawa kemari. Perselisihan Protestan dengan Katolik itu kan mulainya di Eropa. Di sini mana ada. Tapi yang bukan hanya iman Katolik, yang iman Kristiani yang dibawa ke sini, tetapi pertengkaran, perselisihan yang ada di Eropa pun dibawa ke sini. Nah, kemudian kalau lihat tata kelola gereja gitu ya, khususnya kita bicara tentang iman, keuskupan terdiri dari banyak paroki. Nah, kemudian di sekitar paroki itu ada lingkungan-lingkungan. Kemudian di tempat-tempat yang jauh dari paroki itu ada stasi-stasi. Nah, kemudian setiap stasi itu ada pembina umatnya. Ada pembina umat. Dan kemudian mereka ini, para pembina umat, ya bertanggung jawab terutama ya untuk urusan liturgi. Mereka memimpin ibadah di hari Minggu, ada perayaan Sabda hari Minggu itu. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk pengajaran iman, untuk katekesi. Dan ya, mereka inilah Bapak Ibu yang bisa dikatakan ujung tombak di dalam pembangunan dan pembinaan iman umat. Mereka yang seringkali harus berhadapan dengan soal-soal yang dihadapi oleh umat. Dan kemudian mereka yang disebut para pembina umat, itu jangan bayangkan seperti apa ya, guru agama yang sekolah kata-ketik gitu. Mereka banyak di antara mereka kalau hitungan pendidikan gitu ya, itu orang-orang yang sederhana, tetapi kalau dilihat komitmennya, mereka orang-orang yang bisa dikatakan punya komitmen yang luar biasa. Dan romo-romo yang biasa mendampingi mereka itu mengatakan tentang keteladanan mereka di antara umat. Itu bisa diandalkan bahkan. Nah, kemudian mereka ini, para pembina umat, tidak hanya berkecimpung atau mengurusi soal-soal yang dengan kaitannya dengan ibadah, dengan liturgi dan katekese tadi. Tapi mereka juga ya untuk urusan kemasyarakatan mereka pegang peran penting. Mereka orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disegani di dalam masyarakat. Banyak di antara para pembina umat yang katanya kemudian menjadi kepala desa karena sudah biasa bicara di depan orang banyak kan. Nah, kemudian mereka inilah Bapak Ibu yang datang ke pusat pastoral untuk belajar. Jadi mereka yang datang, kalau lihat pesertanya sudah pasti lebih dari 100 kalau nggak salah mengingat 130. Jadi itu isinya mereka bukan umat tapi para pembina umat dan guru agama. Tapi kemudian yang datang itu lebih dari separuh nggak bawa Alkitab. Jadi kemudian pihak pusat pastoral harus mengeluarkan stok Alkitab untuk dipinjamkan gitu ya. Tapi ketika melihat ya, mereka banyak sekali yang nggak bawa Alkitab, ya itu yang buat saya jadi sedih gitu ya. Nah, kemudian ketika belajar ada hal-hal yang buat saya mengherankan dan mungkin baru pertama kali saya temui itu. Orang-orang itu bisa berebut untuk baca Alkitab. Dan benar-benar berebut, kayak nggak mau ngalah gitu kalau baca.
Ada yang baca bagus, ada yang baca kurang lancar, enggak apa-apa. Tapi mereka bisa mengikuti proses belajar yang sehari itu 8 jam. Jadi pagi sampai malam. Jadi mereka belajar sungguh-sungguh, dan para imam yang bertugas di pusat pastoral itu juga mengungkapkan keheranan mereka. Kok mereka yang datang itu, yang bisa sekali lagi dipandang dari sisi pendidikan orang-orang sederhana, kok bisa belajar segitu lama, dan kemudian ya nggak kelihatan lelah. Suara itu masih tetap sama dari awal sampai akhir, kencangnya masih sama. Pertanyaan melimpah, dan dari pertanyaan juga ini kelihatan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari perjumpaan dengan orang-orang saudara-saudara dari gereja-gereja lain itu. Di samping itu juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena latar belakang mereka. Kalau bicara tentang agama atau kepercayaan merapu, itu kan bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi sudah menyangkut soal budaya, cara hidup gitu. Yang mau tidak mau mereka nggak bisa dikatakan begitu saja lepas. Yang paling gampang untuk contoh ya, orang-orang di Sumba itu tidak menggali kubur, apalagi yang di desa-desa, tidak menggali kubur. Yang mereka, kalau ada orang meninggal, itu di depan rumah atau di sekitar rumah mereka ada dibuat seperti kotak gitu besar, ada tutup, dibuat dari semen atau yang asli sebenarnya dari batu. Nah, jenazah bukan dibaringkan, didudukkan. Didudukkan, posisi tangan seperti ini, katanya seperti bayi yang baru lahir itu, atau yang ada di dalam rahim. Tangan menyilang di dada. Dan ketika orang-orang datang melayat, ya jenazah yang sudah dimandikan tidak dibaringkan, tapi didudukkan di ruangan. Itu kepercayaan atau yang berasal dari kepercayaan merapu, tapi tidak bisa serta-merta orang Katolik lalu menggali kubur. Enggak. Masih tetap dilakukan yang seperti itu. Jadi unsur kepercayaan, budaya masih ada, dan nanti akan ketemu soal-soal yang bisa dikatakan antara kepercayaan dengan iman Kristiani, iman Katolik, itu bisa jadi bersinggungan, dan ini yang seringkali memunculkan pertanyaan. Tapi kalau memperhatikan pembicaraan dengan para imam di sana, minimal yang saya temui, gereja atau pimpinan gereja menyadari situasi itu dan sudah mengusahakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena perjumpaan antara iman Katolik dengan budaya setempat itu. Nah, kemudian setelah mereka belajar, ya mereka akan kembali ke stasi mereka masing-masing, dan mereka bersiap untuk memimpin ibadat-ibadat dalam rangka Advent dan Natal. Jumlah stasinya banyak sekali. Kalau sudah ketahuan yang datang itu lebih 130-an, itu semua pembina umat, dan itu belum semua pembina umat kumpul loh ya. Itu berarti sudah ketahuan jumlah stasinya lebih dari itu. Dan jumlah stasi yang seperti itu tidak pernah kurang mendapatkan pelayanan dari imam, dari pastor paroki gitu ya. Jadi sekali lagi ya, mereka inilah yang bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam pembinaan iman. Mereka dapat uang? Enggak. Mereka melakukan pekerjaan yang lain-lain. Ada yang guru, kemudian banyak di antara mereka yang petani, benar-benar petani. Dan mereka melakukan pekerjaan sebagai petani, tapi mereka juga menjadi pembina umat. Nah, itu kita bisa belajar. Dan kemudian yang berikutnya lagi, keuskupan itu mengusahakan supaya dalam 1 tahun paling tidak itu ada
2 kali, gitu ya, mengumpulkan para pembina umat untuk belajar bersama. Ada juga kadang-kadang pelajaran yang harus diulang-ulang, nggak apa-apa. Itu proses untuk mengingat, menghafal itu kan salah satunya dengan mengulang. Dan kemudian mereka bersama-sama berkumpul untuk mempersiapkan. Nanti mau ini prapaskah sampai paskah, belajarnya apa. Lalu nanti persiapan untuk Advent, Natal, persiapan apa lagi. Jadi pihak keuskupan rutin menyelenggarakan kegiatan itu. Dan keuskupan memang punya tempat khusus ya. Jadi tempat yang saya datangi lalu kami belajar bersama itu pusat pastoral ya, kalau di sini kita mengatakan itu strukturnya atau situasinya seperti rumah retret. Jadi milik keuskupan dan kemudian memang digunakan, kalau menurut saya luar biasa memanfaatkan tempat itu. Bukan hanya untuk para pembina umat, tetapi nanti akan ada juga anak-anak OMK, kemudian yang masih anak-anak juga dikumpulkan untuk kegiatan bersama seperti itu. Iya, Bapak Ibu, itu yang saya kerjakan di Keuskupan WET Bula di Sumba, pulaunya Pulau Sumba, keuskupannya WET Bula, lalu pusat pastoralnya itu namanya wilayahnya, tempatnya namanya ya, itu Katipuloku. Dan kemudian kalau Bapak Ibu mau ke sana, nggak ke situ juga nggak apa-apa, tapi itu tempat yang sejuk, bagus ya. Kalau mau rekreasi, ada banyak tempat untuk rekreasi yang ya bagus. Pantai-pantai yang bagus, masih sepi. Tidak ada hiruk pikuk seperti di Bali, tapi kalau di Sumba itu lebih tenang, lebih sepi. Tapi pantai-pantainya kayaknya nggak kalah indah. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Iya, Bapak Ibu dulu pernah ngirim Alkitab. Saya lupa tapi waktu itu saya kirim ke keuskupan mana. Saya lupa, tapi Bapak Ibu dulu dari Cilandak pernah mengirimkan, bantuin saya ngirim Alkitab. Cuman saya yang terbatas memori, nggak bisa nginget kemana waktu itu. Ya, ya, ada pertanyaan? Ya, sedikit pernah main-main ke lembaga Alkitab Indonesia dan mereka begitu getol sekali mengirim Alkitab ke daerah-daerah. Saya yang tinggal di Jakarta nggak merasakan Alkitab itu ya apa ya, ya sehari-hari ketemu Alkitab dimanapun dan gampang gitu. Tapi tadi cerita Mas Seto, oh iya ya emang benar ya di daerah ini kekurangan gitu. Ya, ya itu aja yang saya merasakan dan rasanya harus partisipasi kita berapapun ya apa yang bisa kita berikan Iya. untuk ya seperti Kalau itu. kan sebenarnya nggak ada yang sungguh-sungguh gratis kan, Mbak ya. Iya. Jadi kalau ada yang gratis berarti ada orang lain yang bayar sebenarnya kan. Ya. Nah kan begitu. Lembaga Alkitab bisa membagi-bagi Alkitab. Itu berarti ada yang membiayai. Nah kalau di gereja Katolik yang melakukan itu kelompok-kelompok, ada yang mengerjakan. Dan seperti yang pernah Bapak Ibu lakukan, yaitu ini saya juga masih punya stok sebenarnya Alkitab ini. Tapi begini, bisa saya lama berpikir begitu, tetapi saya kan bukan orang yang biasa melakukan kegiatan terorganisir gitu ya. Tapi di daerah-daerah tetap diperlukan. Ya, Bapak Ibu tinggal di Jakarta mau beli Alkitab sehari 3 kali atau 10 kali juga bisa di 10 tempat yang berbeda. Tapi saudara-saudara kita yang di tempat lain itu bisa terjadi loh ya. Satu lingkungan yang punya Alkitab satu. Nah, kemudian begini, saya pernah membuka buku lama sekali, buku kuno di perpustakaan. Itu ada teknik bagaimana mengajarkan Alkitab
untuk orang-orang yang tidak pegang Alkitab, bahkan untuk orang yang tidak bisa membaca. Itu juga ada tekniknya. Tetapi rasanya kalau sekarang itu sudah bukan waktunya lagi. Semua bisa membaca, dan biarpun kita pergi ke pedalaman ya, umumnya bisa berbahasa Indonesia. Dan itu satu keuntungan. Di Sumbawa, Pulau Sumba itu sebenarnya ada beberapa bahasa daerah. Beda kecamatan, beda bahasa, ada beberapa. Ada beberapa bahasa yang memang yang satu dengan yang lain tidak saling paham. Bukan seperti bahasa Jawa Tengah dengan Jawa Timur, benar-benar bahasa yang berbeda. Nah, itu kan satu pulau kecil tapi sudah ada beberapa bahasa. Jadi ya, kita kalau yang dilakukan di dalam gereja, kalau Bapak Ibu mengingat ini, minggu pertama bulan September, kolektor kan, biasa. Kolektanya itu sebenarnya untuk karya kerasulan kitab suci. Dan salah satunya digunakan untuk distribusi Alkitab, tetapi memang bukan pembagian Alkitab gratis. Bentuknya itu diskon, potongan harga untuk Alkitab, dan ongkos kirim. Kalau pergi ke daerah-daerah nanti akan ketemu harga Alkitab dengan ongkos kirim, lebih mahal ongkos kirimnya, itu juga terjadi. Saya pernah pergi ke keuskupan lain, di paroki itu ditulis stok Alkitab yang bisa dibeli ada 2 eksemplar. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan yaitu membantu saudara-saudara di keuskupan di pulau yang lain untuk mendapatkan Alkitab itu. Nah, kemudian ya saya pengennya naik kuda tapi nggak bisa naik kuda ternyata. Karena itu satu pulau iklimnya berbeda. Di Sumba Tengah itu dingin, bagian barat panas, bagian timur panas. Curah hujan di timur jauh lebih sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu di video di YouTube lihat padang rumput savana itu ya, itu di Sumba Timur, yang banyak kudanya itu di Sumba Timur. Di Sumba bagian tengah, bagian barat, ya kuda-kuda yang cuman peliharaan sedikit-sedikit gitu, tidak seperti di Sumba Timur atau juga tidak seperti di Pulau Sumbawa. Sumbawa juga ada kan, Bapak Ibu lebih kenal dengan susunya daripada dengan kudanya. Lebih terkenal lagi susu kuda liar Sumbawa, tapi produksinya di Sukabumi gitu ya. Bukan liar beneran ya, tapi kuda yang dilepas di padang gitu. Dah. Pak Seto, justru itu yang pengen ditanya Pak. Kalau kita itu kan di Jawa susu kuda liar suka dipuji-puji gitu. Sekarang waktu Bapak ke sana, sebetulnya itu mitos apa betul realita Pak? Kalau di Sumba bukan nggak bicara tentang susu kuda liar. Sumbawa. Sumbawa Pak itu Pak yang. Oh, Sumbawa. Bapak kali ini perginya ke Sumba ya? Ya, saya ke Sumba. Oh. Rencananya dulu ke Sumbawa, tapi saya ke Sumbawa sudah beberapa kali. Sumbawa beda lagi, dari ujung ke ujung memang panas. Tapi di Pulau Sumbawa itu yang mayoritas Islam ada 4 paroki di situ. Sumbawa Besar, Dompu, Donggo, sama Bima. Bima itu satu paroki loh ya. Nah, yang istimewa itu yang Sumbawa Besar. Ini paroki dengan tanah yang sangat luas, ada gereja, ada sekolah, dan istimewanya tanah itu dihibahkan, diberikan oleh Sultan. Benar-benar oleh Sultan. Dan Sultannya juga masih tetap bertahan sampai sekarang di situ. Dan waktu ke sana memang saya nggak ketemu dengan kuda liar itu. Nggak pergi ke desa-desanya. Minum susu kuda liar kan? Saya enggak tahu. Tapi orang Sumba malah makan daging kuda. Tuh. Oh ya.
Ya itu ternak, mereka ternaknya luar biasa, kerbau, sapi, kambing, domba, kuda, gitu. Babi. Untuk acara-acara adat, acara gereja, acara keagamaan. Nah, itu ternak mereka. Termasuk kalau mahar itu hitungannya pakai itu dengan ternak. Ya, udah ya. Terkesana sendiri aja dah. Sekali lagi itu deh. Pintur. Bisa ke sana, tapi pergi ke tempat wisata yang memang bagus. Baik, kita ke Yakobus bab 4 ya, udah hampir setengah jam. Di Yakobus bab 4 ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yakobus. Kalau lihat di bab 4 ayat 1 sampai dengan 10, ini Yakobus bicara tentang pertengkaran. Tapi walaupun bicara tentang pertengkaran, Yakobus sampai kepada pembicaraan mengenai doa, kemudian mengenai juga sikap terhadap Allah dan terhadap iblis. Kemudian di ayat 11 bicara tentang ini, peringatan supaya tidak memfitnah. Apa artinya ketika orang memfitnah? Ini Yakobus menyampaikan di sini. Dan kemudian di ayat 13 sampai 17 Yakobus menyampaikan peringatan gitu ya. Kita atau orang bisa berpikir, orang bisa punya rencana. Tetapi ingat, supaya selalu menyertakan Tuhan di dalam perencanaan itu. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat ke ayat 1 ya. Ini jangan kaget, ini Yakobus bicaranya keras ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, sampai di sini dulu. Sengketa dan pertengkaran. Nah, di dalam surat ini tidak ditunjukkan ya, tidak dijelaskan pertengkaran atau sengketa apa yang terjadi di kalangan jemaat. Yang kita sudah lihat dan nanti juga akan muncul di bab 5, kalau ketemu dengan pertikaian atau perselisihan yang sangat ditonjolkan itu antara anggota jemaat yang miskin dengan anggota jemaat yang kaya. Tapi di 4 ayat 1 kita tidak melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan. Tapi coba kita lihat ketika ada orang yang bersengketa, ketika ada orang yang bertengkar. Jadi kita bicara yang lebih umum tentang sengketa dan pertengkaran. Dan yang disebut di sini tentu saja pertengkaran atau sengketa yang terjadi di antara anggota-anggota jemaat ya. Jadi bukan di tempat lain, bukan antar warga masyarakat itu ya, tapi antara anggota jemaat. Ketika orang bertengkar, Bapak Ibu pernah bertengkar atau belum? Coba ingat-ingat yang pernah bertengkar ya. Kalau saya sedang bertengkar, saya berpikir, saya merasa, dan saya berbicara. Bisa jadi mulainya dari saya mendengar, mulainya dari saya melihat. Mulai dengan melihat, mendengar, lalu saya berpikir, saya merasa, berpikir lagi, kadang-kadang tanpa berpikir, langsung bicara. Nah, ketika kemudian orang bertengkar, yang akan muncul adalah hal-hal yang keluar dari pemikiran, dari sudut pandang si pembicara, orang yang berbicara.
Yang satu mengatakan begini, merasa apa yang dikatakan itu yang benar, sedangkan yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian yang pernah bertengkar lagi, pernah merasakan puasnya menang bertengkar, lega kalau sudah menang bertengkar. Orang yang bertengkar, orang yang terlibat di dalam pertengkaran, apakah mudah untuk mengalah? Enggak akan. Kalau mudah mengalah tidak akan bertengkar. Kalau ada persengketaan itu karena tidak ada yang mau mengalah. Dua pihak menyampaikan pemahamannya, kemudian juga menyampaikan segala sesuatu dari sudut pandangnya. Dengan keyakinan bahwa yang diucapkan, yang dipikirkan, dan yang dirasakan itu adalah yang benar. Sedangkan yang lain itu salah. Nah, kemudian ketika orang bertengkar dengan kata-kata, situasi yang wajar ya, itu nada tinggi, bicaranya cepat. Jadi nadanya tinggi, temponya cepat. Dan ketika orang sedang bertengkar, perhatikan saja. Apakah orang bertengkar pernah kekurangan kata? Bandingkan kalau orang yang suka bertengkar, yang ngomong terus nggak habis-habis, kemudian disuruh maju memberi sambutan. Orang ini bisa tiba-tiba kehabisan kata, nggak ngerti apa yang harus diucapkan. Tapi ketika orang bertengkar, dia seperti tidak pernah kekurangan kata. Nah, ketika orang bertengkar, tujuannya apa? Lawan sengketa saya, lawan saya bertengkar, harus tunduk, diam, kalah. Baru kita ketemu. Wah, ini merasa menang ketika bertengkar. Ini bukan orang memberi nasihat, bukan orang yang berdiskusi. Orang berdiskusi mencari kebenaran. Ya. Orang berdebat sesungguhnya juga mencari kebenaran. Orang yang bertengkar beda. Orang yang bertengkar mencari kemenangan sendiri dan kekalahan orang lain. Nah, kemudian kalau terjadi pertengkaran, ini Yakobus mengatakan pertengkaran itu datang dari hawa nafsu yang ada di dalam raga orang-orang yang bertengkar itu. Dikatakan hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Hawa nafsu berjuang. Nah, sekarang begini. Dalam diri manusia, Bapak Ibu nggak usah ngamati yang lain-lain aja ya, ngamati diri sendiri saja ya. Tolong Bapak Ibu mengingat kalau pernah ya, Bapak Ibu antara jengkel, marah, ya, pengen ngomong macam-macam, mungkin di tempat lain itu tangan sudah menggenggam erat sekali, itu di satu sisi. Tapi kemudian di sisi yang lain, ingatan, kesadaran akan siapa diri saya, itu kemudian ya muncul juga. Saya ini orang tua, saya itu punya anak, anak saya itu perempuan, saya itu orang berpendidikan, dan seterusnya. Nah, antara keinginan untuk marah, jengkel, mungkin juga membalas, mengucapkan kata-kata kasar, itu muncul, tapi kemudian ya kesadaran tentang jati diri itu bisa juga muncul dan kemudian melawan, memberikan perlawanan. Tergantung ini mana yang lebih kuat, yang baik apa yang nggak baik. Kalau yang nggak baik yang menang, maka meluaplah kejengkelan, amarah, itu ya, dalam kata-kata, dalam tindakan. Tapi ketika yang baik yang ada di dalam diri kita itu yang menang, maka semua yang negatif itu tidak akan terjadi. Nah, kalau dikatakan bahwa pertengkaran itu muncul dari hawa nafsu, ya seperti itu. Dalam diri manusia,
ada kecenderungan gitu ya. Kalau tidak mau disalahkan, tidak mau kalah, pengennya menang, pengen membenarkan diri karena pengennya menang itu tadi. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut di ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Mengingini sesuatu, tidak memperoleh, lalu membunuh. Wah, ini Bapak Ibu, kita ketemu atau berhadapan dengan jemaat yang hidup dalam situasi yang berat ini ya. Mengingini sesuatu, tidak diperoleh, tidak memperoleh apa yang diingini, lalu orang itu membunuh. Tujuannya untuk apa? Menyingkirkan orang yang menghalangi dia mendapatkan yang diinginkan. Itu yang terjadi ketika orang menginginkan sesuatu, dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu begitu kuat, atau mungkin kalau dengan bahasa yang biasa kita gunakan, didorong, dikuatkan oleh hawa nafsu itu ya. Orang mengingini harta seperti yang dimiliki oleh orang lain. Dia nggak bisa, tapi dia pengen. Ketika orang menginginkan sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain itu begitu kuat, tidak bisa ditahan, sementara dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang wajar, ya maka orang bisa melakukan pembunuhan, menyingkirkan orang yang bisa menghalangi terwujudnya keinginan itu. Contoh yang lain lagi, kamu iri, kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar. Dari iri, dari orang yang iri, bisa lahir, bisa muncul pertengkaran. Saya iri hati, gitu ya. Kenapa orang itu bisa dipilih jadi ketua lingkungan sampai 2 kali? Pernah iri kayak gitu apa enggak? Karena saya iri ada orang yang dipilih jadi ketua lingkungan sampai 2 kali, kemudian saya bisa berusaha supaya saya pun dipilih jadi ketua lingkungan gitu ya. Dan kemudian ketika saya tidak bisa juga, maka kemudian saya bisa menyebarkan fitnah tentang orang-orang seperti yang membuat saya nggak senang itu. Fitnah. Nah, kemudian nanti akan ada pembicaraan tentang fitnah ya, dan fitnah akan mengakibatkan atau membuat orang bertengkar sampai berkelahi. Orang yang difitnah tidak akan terima dia difitnah. Orang tidak akan bisa segera menerima kalau namanya dijatuhkan. Dan orang akan bisa jadi akan mencari siapa orang yang sudah memfitnah. Dan dari situ mulailah orang bertengkar. Kalau orang niatnya memang memfitnah dan dilandasi dengan kebencian, ya, kalau dia sampai ketahuan memfitnah, bisa jadi nggak akan mundur. Ya, aku salah, aku sudah memfitnah. Enggak. Bisa jadi dia akan berbicara macam-macam. Yang penting yang dilakukan, ya dia tidak dipersalahkan gitu ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini kontras ya, dan sering bisa jadi orang akan sulit menerima ya. Orang berdoa, tapi kemudian ketika berdoa, yang diminta dalam doa itu adalah hal-hal yang sebenarnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Susah nyari contohnya ya. Tapi begini saja dah.
Bapak Ibu, saya tidak akan nuduh siapapun, saya nggak tahu ya. Tapi Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang tua yang sombong, menyombongkan anaknya, misalnya gitu ya, yang sekolahnya tinggi, yang pekerjaannya bagus, yang hidupnya sukses gitu. Pernah ketemu, pernah mendengar orang seperti itu apa enggak? Nah, kemudian pertanyaannya, orang yang seperti itu ketika anaknya sekolah dulu berdoa apa enggak? Kalau orang tua Katolik anaknya sekolah, ya berdoa kan ya? Berdoa supaya apa? Dari kecil juga anaknya didoakan supaya berhasil di dalam hidup, supaya bisa menyelesaikan pendidikan, supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian supaya hidupnya sejahtera, supaya bisa berkeluarga dengan baik. Gitu. Orang tua mendoakan itu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kemudian bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Setelah semua didapatkan, setelah Tuhan memberikan apa yang dia minta dalam doa, semuanya malah justru digunakan untuk menyombongkan diri. Bapak Ibu pernah nggak ngalami puasnya menjadi sombong? Puas karena sudah bisa sombong. Pernah atau belum? Pertanyaannya sulit ini ya. Kalau saya sudah menyombongkan diri itu, saya seperti orang lega, merasa lebih dari yang lain merasa kecil, yang lain tampak kecil di mata saya, tetapi saya merasa hebat itu ya. Merasa saja, karena di luar saya itu masih ada banyak orang yang hebat yang mungkin tidak pernah kita lihat, atau mungkin juga yang dengan setia mendengarkan kesombongan saya. Ketika saya mengucapkan hal-hal yang sombong, dia akan diam saja. Dia akan memperhatikan dengan baik. Padahal yang dihadapi orang yang seperti itu bisa jadi jauh lebih daripada saya. Tapi balik lagi, itu hanya contoh saja ya. Saya atau orang berdoa, minta sesuatu, tapi sesuatu yang diminta itu, yang diminta dalam doa, itu hanya digunakan untuk kesombongan. Dan itu yang ini hanya saya sampaikan untuk contoh gitu ya. Nah, kalau di zaman kuno bagaimana? Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu setelah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini Yakobus justru mengatakan, kamu menjalani kehidupanmu yang diwarnai dengan pertengkaran, yang dikuasai oleh hawa nafsu, itu hanya membuat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Puasnya menang bertengkar, itu hanya sekilas saja. Tapi setelah itu orang akan menjadi sangat terkenal. Kenapa terkenal? Dia akan dikenal sebagai orang yang suka bertengkar. Dan kalau orang sudah tahu orang ini suka bertengkar, ada yang tertarik untuk menjadi sahabatnya? Ada yang tertarik untuk dekat dengan dia? Atau justru ada yang mengatakan, ya, saya pengen dekat dengan dia karena hanya dengan dia saya punya lawan bertengkar yang seimbang. Udah lama juga saya tidak bertengkar. Ini mumpung ada orang yang suka bertengkar, saya akan dekati supaya saya bisa bertengkar. Nggak ada kan yang ngomong kayak gitu. Orang yang bertengkar, sekali lagi kepuasannya mungkin hanya sebentar, tapi selebihnya sudah pasti dia menghabiskan banyak energi. Nah, kemudian ya orang yang seperti ini enggak berdoa kan ya. Atau kalau mau bertengkar, berdoa dulu supaya pertengkaran kita nanti berjalan dengan lancar gitu ya. Lalu kita berdoa dulu supaya Tuhan menyertai kita masing-masing dalam pertengkaran kita. Enggak gitu juga kan? Nah, kemudian kalau mau mendapatkan sesuatu ya berdoa. Tapi kalian berdoa dan ketika berdoa ternyata kalian tidak mendapatkan sesuatu juga dari doa
dari hasil doa itu. Kenapa? Yakobus mengatakan, kamu minta sesuatu kepada Tuhan, dan yang kamu mau minta itu kamu mau habiskan untuk memenuhi hawa nafsu. Wajar kalau Tuhan tidak memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Karena apa? Kamu hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepadamu apa yang kamu minta, tetapi kemudian pemberian Tuhan itu akan kamu gunakan untuk mengabdi, untuk melakukan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu menjadi Tuhanmu, sedangkan Tuhanmu yang sesungguhnya hanya kamu gunakan untuk memenuhi keinginanmu, hanya kamu gunakan untuk mendapatkan sesuatu supaya kamu bisa menuruti hawa nafsumu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, itu yang ini sudah masuk ke kalimat-kalimat yang termasuk keras. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lihat, ini kalimatnya juga berasa bisa berat ini ya. Bersahabat dengan dunia itu sama dengan bermusuhan dengan Allah. Nah, kita perlu klarifikasi dunia yang dimaksudkan ini apa sebenarnya. Tidak ada urusan dengan saya tinggal di dunia, kemudian saya perlu tanaman, perlu tumbuhan, maka kemudian bersahabat dengan dunia itu dipahami sebagai bersahabat dengan alam, pohon, binatang. Bukan itu dunia yang dimaksudkan. Tetapi dunia yang dimaksudkan itu menunjuk kepada hal-hal yang berlawanan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kemudian bersahabat. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian di sini. Bersahabat dengan dunia. Nah, Bapak Ibu, tolong mengingat saja sahabat-sahabat Bapak Ibu. Sahabat itu ketika saya sedih, dia datang. Ketika saya senang, dia ikut bersenang bersama dengan saya. Ketika saya sedih, dia ikut bersedih bersama dengan saya. Dia akan siap sedia untuk melakukan apa yang diminta oleh saya sebagai sahabat. Kadang-kadang tidak perlu saya minta pun, sahabat saya akan menolong saya ketika saya menghadapi kesulitan. Itu sahabat. Nah, ini dikatakan bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia. Apakah kemudian harta benda itu dunia yang berlawanan dengan Allah? Bukan itu. Harta benda pada dasarnya kan tidak ada baik buruknya kan ya, sebagai harta ya, sebagai harta. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kalau ada uang 100 ribuan ditumpuk bersebelahan gitu, Bapak Ibu tahu nggak mana yang hasil perampokan, mana yang hasil kerja keras? Nggak bisa dibedakan. Kalau ditanya baru bisa ini uang apa. Nah, kemudian saya tidak tahu apakah saya pernah bicara dengan Bapak Ibu tentang apa yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di bait Allah kan? Dan Yesus mengatakan, rombaklah, sungguh bukan, jangan yang itu yang dikutip. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ketika Yesus masih kecil, umur 12, Yesus berkata kepada ibunya, bukankah aku harus tinggal di dalam rumah Bapakku? Tapi tunggu dulu.
Bapak Ibu bisa menduga enggak? Apakah uang yang digunakan untuk membangun Bait Allah itu uang benar semua? Bait Allah yang ada di zaman Yesus itu didirikan oleh orang Yahudi sesudah pembuangan ya abad ke-6 sebelum Masehi. Batu pertama itu diletakkan 535 sebelum Masehi, peresmiannya 515 sebelum Masehi. Bertahan sampai Perjanjian Baru. Herodes Agung yang Bapak Ibu dengar ceritanya tentang kekejamannya membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Itu adalah orang yang punya peran penting dalam pembangunan dalam renovasi Bait Allah. Sehingga di zaman Perjanjian Baru Bait Allah itu megah sekali. Lihat Herodes Agung. Bapak Ibu, kalau mengingat kekejaman Herodes Agung, semua bisa curiga kan, orang ini bukan orang benar. Jadi kalau dia mendapatkan harta kekayaan sebagai raja, ya wajar atau bisa diduga. Dia bisa mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Nah, lihat, selama di dunia, orang perlu harta, nggak bisa dipungkiri. Yesus pergi ke Bait Allah, Yesus pergi ke sinagoga. Dan itu semua perlu biaya kan, sinagoga, Bait Allah gitu. Nah, bukan itu yang dimaksudkan dengan dunia juga, bukan harta benda. Tetapi kecenderungan, keinginan, kelemahan, kekurangan manusia yang ada di dalam dunia yang melahirkan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, sebut saja, Bapak Ibu sebut saja, untuk mengerti kata dunia ini, sebut saja 7 dosa pokok. Sudah, begitu saja. Nah, kalau dikatakan orang bersahabat dengan dunia, itu kemudian bisa juga disamakan bersahabat dengan kekurangan, kelemahan, kecenderungan manusia kepada dosa. Kalau orang bersahabat dengan hawa nafsu, kalau orang bersahabat dengan dosa, maka dia akan mengikuti apa saja yang diminta oleh dunia, yang diminta, yang dikatakan oleh dosa, yang dikatakan oleh kecenderungan manusia kepada dosa ini. Nah, kalau orang menjadi sahabat dunia yang seperti itu, mengikuti apa yang disampaikan oleh ya keinginan, hawa nafsu, dosa, orang yang dikuasai oleh hal itu bisa dikatakan bermusuhan dengan Allah. Bapak Ibu pernah nggak ketemu pendosa yang taat kepada Allah? Ya nggak akan temu. Kalau mantan orang yang taat kepada Allah sekarang jadi pendosa, bisa. Mantan pendosa yang jadi orang yang taat kepada Allah, ini bisa. Nah, tapi kalau yang kita lihat di dalam teks ini, orang yang berdosa, orang yang mengikuti hawa nafsu, nggak mungkin bisa bersahabat dengan Allah. Dia akan memusuhi Allah dalam arti dia tidak akan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu yang terjadi ketika orang dikuasai, orang bersahabat dengan hawa nafsu dan kecenderungan kepada dosa. Nah, yang di ayat 5 ini ada kutipan dari kitab suci, tapi Bapak Ibu bisa ngecek di bagian bawah ada atau enggak kutipannya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan menyangka kitab suci tanpa alasan berkata, nah ini, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Lihat ayat referensi di bawah. Ayat 5 itu kutipan dari mana? Nggak ada kan?
bisa jadi ini ngutip dari teks yang dulu dianggap sebagai kitab suci, atau yang kemudian tidak dianggap lagi sebagai kitab suci lagi. Atau bisa jadi ini Yakobus menulis berdasarkan ingatan, berdasarkan memori saja. Dan kalau kita diminta mengingat satu kalimat utuh, nah bisa jadi kita tidak segera bisa mengingatnya. Atau bisa jadi karena ya waktu itu Alkitab kan nggak banyak. Orang mendengar, lalu mengatakan, oh ini dari kitab suci katanya. Gitu. Tapi perhatikan saja, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Enggak segera kita mengerti kan? Allah mengaruniakan roh kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah itu kalau membaca kisah para rasul, membaca surat Paulus banyak didiskusikan itu. Orang yang percaya menerima roh. Nah, roh yang diberikan oleh Allah, ya, itu memberikan kepada manusia kekuatan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi roh itu bukan hanya memberitahu, tetapi memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat saja. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik tanpa disuruh, tanpa pamrih, tanpa modus. Perhatikan kalau melakukan hal itu. Dan itu menjadi tanda yang sederhana, roh sedang bekerja di dalam diri kita. Kalau orang mengikuti keinginan roh itu, maka yang akan terjadi adalah, atau hanyalah, hal-hal yang baik. Dan Allah mengaruniakan roh kepada orang-orang yang percaya supaya mereka sanggup bisa mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang diinginkan. Tetapi banyak orang yang percaya kepada Allah itu mengabaikan peran roh itu dan tetap mengikuti keinginan serta hawa nafsunya. Dan ini sama sekali tidak bersesuaian, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian lihat di ayat 6. Kalau ini kutipan ya dari Amsal. Dikatakan Allah menentang orang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Dari sini sudah ketahuan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah manusia bersikap atau hidup sebagai orang yang rendah hati. Tapi kan tidak banyak, tidak semua orang rendah hati. Banyak orang yang congkak. Dan Allah yang mengaruniakan roh dalam diri orang yang percaya sama sekali tidak berkenan ketika orang yang percaya kepadanya itu bersikap congkak dalam hal apa saja. Nah, kemudian di ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, lihat. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Nah, sekarang dari pernyataan di ayat 7, Bapak Ibu bisa menduga kan, menurut Yakobus, manusia yang membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu dan kecenderungan kepada dosa, itu lebih dekat dengan iblis daripada dengan Allah. Dan kalau orang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kecenderungan kepada dosa, ada pihak lain yang senang, yaitu iblis. Secara tidak langsung juga orang yang mengikuti kecenderungan kepada dosa itu sudah berlaku sebagai sahabat dari iblis. Wah, ini tema baru ini ya, bersahabat dengan iblis. Pernah apa enggak? Perhatikan kata sahabat yang tadi ya. Kalau iblis itu sahabat saya, ya. Kalau iblis itu sahabat saya, atau kalau iblis itu tuan saya, maka saya akan menuruti apa yang dia inginkan.
Saya akan melakukan apa saja yang diminta oleh iblis. Iblisnya nggak perlu ngomong langsung. Kalau iblis datang di hadapan orang percaya dalam bentuk yang fisik, bisa ngomong, bisa kelihatan, orang tidak akan tergoda untuk mengikuti iblis. Tapi yang terjadi, iblis menggunakan kelemahan-kelemahan manusia, kecenderungan kepada dosa itu, ya, untuk menggerakkan, mendorong, membesarkan hati, memprovokasi, supaya orang beriman sekalipun mengikuti hawa nafsu. Dan dengan cara seperti itu, iblis sebenarnya sudah memberikan ide, ngajak bicara, ya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau jemaat mengingat jati diri mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka yang harus dikerjakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu bagaimana? Lakukan apa yang dikehendaki, lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimanapun kita hanya ciptaan. Dan pencipta itu adalah Allah. Nah, kemudian kalau Allah menciptakan manusia, bisa dipastikan Allah menghendaki yang baik untuk manusia. Nah, karena itu Allah tidak menginginkan manusia berdosa. Mendekatlah kepada Allah supaya ia mendekat pada mendekat kepada Allah. Gimana mendekat kepada Allah? Konkret, sederhana, meluangkan waktu untuk berdoa, itu sudah bisa. Meluangkan waktu untuk mendengarkan firman, ya, itu mendekat kepada Allah. Berdoa, ya. Dan kalau orang mendekat kepada Allah, nggak usah khawatir, Allah akan dekat. Nah, kemudian lebih konkret disampaikan bagaimana mendekat kepada Allah. Ayat 7, mesti ayat 7. Ya, 8, maaf. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaknya tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Nih, mendekat kepada Allah di sini dicontohkan dengan ini. Mentahirkan tangan. Mentahirkan tangan. Kenapa kok ditahirkan? Nah, tangannya sedang najis. Bagaimana membersihkan tangan yang najis? Bapak Ibu habis makan daging babi gitu ya. Nah, itu kan tangan nyentuh daging babi, sudah pasti tangan menjadi najis. Tangan yang seperti ini harus ditahirkan. Caranya bagaimana? Dibersihkan, dicuci. Ya, habis itu tunggu sampai sore, nanti kenajisan akan hilang sendiri gitu. Ya, begitu. Najis itu kan kotor, tapi kotornya nggak kelihatan. Nah, tahir juga. Tahir itu bersih, tapi bersihnya secara ritual, bukan bersih secara fisik. Nah, kemudian sucikan hatimu. Perhatikan, tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Gini, Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang itu punya keinginan untuk membalas dendam. Tidak semua orang punya keinginan. Ada orang yang disakiti sampai seperti apa? Dia tidak berpikir untuk membalas. Tidak berpikir untuk ini membalas. Ada orang yang keadaannya seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya, banyak. Soal sedikit dianggap besar sekali, sehingga menjadi alasan bagi dia untuk bisa melakukan pembalasan dendam.
Ada orang-orang yang berlaku seperti itu. Nah, kemudian kalau dikatakan bersihkan tanganmu dari kenajisan, tahirkan tanganmu, ini bisa dipahami harafiah. Bersihkan tanganmu dari hal-hal yang membuat kamu bisa najis. Tapi bisa jadi juga, ini kalau menggunakan bahasa Paulus kepada jemaat di Roma ya, maka yang harus dilakukan, gunakan tanganmu untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah itu tangan menjadi tahir. Lalu sucikan hatimu. Keadaan satu orang dengan yang lain juga berbeda, tetapi peringatannya sederhana saja. Bersihkan hatimu dari keinginan untuk melakukan dosa-dosa. Ingat saja lagi 7 dosa pokok. Ingat itu lagi. Jadi sucikan hati, bersihkan dirimu, bersihkan hatimu dari hal-hal yang merupakan dosa atau yang bisa membuat orang kemudian berdosa. Nah, kemudian peringatannya, sadarilah kemalanganmu, berduka dan merataplah, hendaknya tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Itu prinsip yang kita temukan di sini. Lihat, tunduklah kepada Allah, mendekatlah pada Allah, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Gimana merendahkan diri di hadapan Allah? Lihat aja ayat 9. Sadari kemalangan, sadari dosamu. Jangan sampai kamu sesungguhnya adalah orang berdosa. Ya. Dan Tuhan tahu kalau kamu adalah orang berdosa, tetapi di hadapan orang lain dia berlaku sebagai orang yang nggak benar sebenarnya. Jadi lihat balik lagi, dalam hati memikirkan hal-hal yang negatif, tapi mulut, tingkah laku berlagak seolah-olah dia adalah orang yang benar. Dia orang berdosa, tapi di depan orang lain seolah-olah dia adalah orang suci dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Merendahkan diri di hadapan Allah itu sama dengan mengaku diri kalau dia adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya layak untuk berduka cita. Itu loh seperti yang dikatakan orang-orang Katolik kalau ngaku, kalau saya doa tobat itu loh, yang mengatakan sebab patut aku engkau hukum. Wah, itu kan mengaku kalau saya salah dan sebenarnya aku pantas untuk dihukum. Itu contoh ungkapan kerendahan hati, begitu maksudnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ke ayat 11 dan 12. Ini masih ada kaitannya sebenarnya. Ini kan perkara memfitnah kan. Orang memfitnah itu kan mengatakan orang lain negatif, orang lain buruk. Dan ketika saya mengatakan orang lain negatif, orang lain buruk, saya itu kan tidak merasa kalau saya juga orang yang nggak baik. Saya sebaliknya, saya merasa bahwa saya adalah orang benar, orang baik. Lalu dengan fitnah saya mengatakan orang lain yang saya fitnah itu adalah jahat, jelek, negatif, berdosa, dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, kalau orang memfitnah itu punya rencana sebelumnya apa enggak sih? Kalau orang mau memfitnah, minggu depan saya fitnah Pak Agus, apakah ada yang ngomong gitu? Ada yang rencana, ada yang enggak, Pak. Yang rencana itu gimana, Pak? Ya, memang kalau kalau kita sakit hati banget, kita rencanakan buat memfitnah
Nah, tapi kemudian bukan seperti yang saya sebut tadi ya, minggu depan saya fitnah, minggu depan jatahnya Pak Agus yang saya fitnah gitu ya. Oh, Nah, begitu. ya, itu sih enggak. Tapi bisa jadi mulainya keinginan di dalam hati kan ya. Dan mulainya juga bukan saya mau memfitnah ini, bukan begitu juga. Tapi kemudian ada kejengkelan, ada kebencian, ada ketidaksenangan terhadap orang lain. Lalu hal itu bisa mendorong saya, membantu saya berpikir, dan memberikan ide kepada saya untuk mengatakan sesuatu tentang orang itu. Itu proses sederhana yang terjadi ketika orang memfitnah. Perencanaan enggak, targetnya tahun ini saya mau memfitnah berapa orang, enggak ada yang begitu. Tapi keinginan muncul di dalam hati, dan pada waktu itu kemudian keinginan itu menggerakkan pikiran bisa bergerak cepat sekali, mengumpulkan data-data, materi untuk bisa memfitnah. Dan kecemburuan atau iri hati itu bisa menolong orang yang mau memfitnah untuk memanipulasi data, gitu ya, untuk memilih data untuk diucapkan. Itu orang yang iri bisa melakukan yang seperti itu. Orang yang tidak rendah hati, orang yang memfitnah, ya prosesnya seperti itu. Nah, kemudian Yakobus mengingatkan apa yang sesungguhnya terjadi ketika orang memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakimi hukum. Nah, ini pernyataan yang nggak gampang ini ya. Nah, sekarang lihat dulu ketika saya memfitnah gitu ya. Ketika saya memfitnah orang lain, saya kan sudah menghakimi. Saya sudah memvonis gitu maksudnya ya. Orang yang saya fitnah itu adalah orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang jahat. Nah, itu yang terjadi ketika orang memfitnah. Dan kalau ada orang yang memfitnah, ia mencela hukum. Kok mencela hukum? Atau bahkan menghakimi hukum. Hukum apa yang dimaksudkan itu ya? Bapak Ibu nggak usah bicara tentang KUHP, nggak usah bicara tentang kitab-kitab hukum ya. Lihat saja hal yang umum. Kalau ada orang yang memfitnah, itu kan orang itu menyakiti orang lain dengan kata. Orang yang memfitnah itu membuat orang yang difitnahnya tampak rendah, berdosa, bersalah di depan orang banyak. Bapak Ibu nggak bisa kan orang saya memfitnah dan fitnah saya itu saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Nggak bisa, itu bukan fitnah. Mikir jelek doang. Tapi yang namanya memfitnah, saya membicarakan hal yang negatif, benar apa enggak, tentang orang lain. Ya nggak benar ya kalau namanya fitnah. Jadi saya bicara tentang orang lain, tentang seseorang, dan mengatakan orang itu salah, orang itu berdosa, orang itu negatif. Lalu fitnah itu akan menyebar. Hukum mana yang membenarkan orang menyakiti orang lain? Bahkan dengan kata sekalipun. Nggak ada. Sehingga kalau kamu memfitnah orang lain, sebenarnya kamu mengatakan hukum itu salah.
Hukum yang menyatakan bahwa menyakiti orang lain itu salah adalah hukum yang salah, begitu maksudnya. Yang benar yang mana? Yang benar itu ya seperti yang aku lakukan, menyakiti orang lain dengan kata, menjatuhkan orang lain dengan kata. Itu yang dimaksudkan orang yang memfitnah itu menghakimi hukum. Hukum yang mana? Menyakiti orang lain itu salah. Hukum mengatakan begitu. Tapi dengan memfitnah, orang menyakiti orang lain, dan dengan cara seperti itu yang mengatakan hukum itu salah. Nah, kemudian perhatikan saja. Kalau kamu menghakimi hukum, maka kamu bukan penurut hukum, tapi hakim dari hukum. Jadi, kalau kamu sampai ya menghakimi hukum, kamu bukan orang yang menuruti hukum. Hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, kan ya. Dan hukum yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Allah itu akan merumuskan hal-hal yang berkenan kepada Allah, akan merumuskan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Itu hukum yang sesungguhnya. Kalau di tempat lain ya ada hukum yang melegalkan aborsi. Nah, tetap saja itu bukan hukum yang dimaksudkan di sini ya. Hukum yang sejati itu sumbernya dari kebenaran yang datang dari Allah. Jadi kalau kamu sampai menghakimi hukum, kamu itu menjadi hakim dari hukum itu. Tapi kemudian pertanyaannya, beneran kamu hakim? 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Maka engkau mau menghakimi sesamamu manusia yang punya kuasa ya untuk menyatakan ini benar dan ini salah, yaitu Allah. Dia yang memegang kuasa gitu ya untuk mengatakan ini benar, ini salah. Dan yang berhak untuk menilai hukum ya ini hakim sekaligus pembuat hukum, yaitu Allah. Nah, ini bahasanya rumit begini ya. Tapi kalau mau diringkas, Bapak Ibu, perhatikan saja ayat 11. Saudara-saudara, kalian jangan saling memfitnah ya. Tuhan menghendaki supaya orang saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Kehendak Tuhan itu tampak di dalam hukum. Ya. Sehingga kalau kamu menyakiti sesamamu dengan kata-katamu, kalau kamu memfitnah sesamamu, itu berarti kamu melanggar hukum, melanggar kehendak Allah, dan kamu menyatakan dirimu lebih dari hukum. Kamu itu harusnya menjadi penurut hukum, tetapi kamu bertindak seolah-olah kamu adalah hakim atau pembuat dari hukum. Jadi balik lagi, jangan saling memfitnah. Orang yang memfitnah sesamanya itu bisa dipastikan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, kemudian lihat ya, ayat 13 itu mulai dengan kata jadi. Tapi kalau lihat isinya kok kayaknya nggak nyambung dengan soal memfitnah gitu ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ke kota A atau ke kota X gitu dalam bahasa Indonesia ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi hai kamu yang berkata demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dalam congkakmu, dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Jadi, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini kan Yakobus balik lagi mengungkapkan kalimat yang keras lagi kan. Coba lihat ke ayat 16. Tetapi sekarang kamu yang memegahkan diri dalam congkakmu, semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini Yakobus mengingatkan hal ini. Mereka yang congkak sudah pasti kamu salah. Kalimat yang keras. Nah, di ayat 13 dan 14, Bapak Ibu, tolong amati saja ini ya. Ada orang yang berkata, hari ini atau besok kami akan diam ke kota A, kami akan pergi satu kota A, kami akan berdagang setahun dan kami akan dapat untung. Nah, dalam surat Yakobus ini, tindakan yang seperti ini, ucapan yang seperti ini, ya, itu setara dengan ucapan orang congkak. Seolah-olah saya tahu apa yang akan terjadi besok, seolah-olah saya tahu apa yang akan terjadi 1 tahun lagi. Itu kalau sekarang biasa saja orang mengatakan rencana kami begini, gitu kan. Itu hal yang biasa saja. Tapi kalau Yakobus akan mengatakan, kalau kalian berkata seperti itu, kalian congkak. Kenapa? Kamu berlaku seolah-olah kamu tahu besok akan terjadi apa. Bahkan kamu berlaku seolah-olah kamu tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Itu kecongkakan. Terus harusnya bagaimana? Yang harusnya disampaikan ayat 15. Itu yang harusnya bukan sekedar diomongkan ya, tapi yang harusnya menjadi bagian dari ucapan di dalam hati kepada diri sendiri. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini. Nah, yang dimaksudkan apa di dalam kalimat ini? Libatkan Tuhan. Kalau di judul yang diberikan penerjemah, jangan melupakan Tuhan ketika kamu membuat rencana. Jadi dimulai dengan Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan melakukan ini, kami akan melakukan ini. Jika Tuhan menghendaki. Kenapa ini dilawankan dengan sikap yang congkak tadi? Kalau diawali dengan kalimat jika Tuhan menghendaki, maka si pendoa sebenarnya mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku sehari ini, atau nanti, atau besok, atau tahun depan, atau di semua waktu yang akan datang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku memang memiliki keinginan, aku memang punya rencana. Tetapi semua rencanaku, semua keinginanku bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau yang aku ingini itu sesuai dengan kehendak Allah, biarlah itu terjadi. Tapi kalau yang aku ingini itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka kalaupun tidak terjadi, ya tidak masalah. Karena apa? Berarti Tuhan tidak menghendaki hal itu. Dan keberanian untuk mengambil putusan, menerima keputusan Tuhan, itu sudah pasti, sudah jelas perlu keberanian kan ya. Tapi kemudian kembali lagi ke tema
Ini tentang kerendahan hati gitu ya. Jangan congkak. Kamu bukan siapa-siapa di depan Tuhan. Kamu hanya ciptaan di hadapan Tuhan yang hidupmu sama sekali bergantung kepada Allah. Karena itu Allah harus terus kamu libatkan di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 atau bahkan 17 ini, kita lihat ayat 13 sampai 17 itu juga ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya. Bapak Ibu pernah nggak ketemu ada 2 orang yang rendah hati sedang bertengkar? 2 orang yang sama rendah hati bertengkar. Lalu orang yang pertama mengatakan, saudara silahkan, saudara yang mengumpat duluan. Atau saudara mau merendahkan saya kan? Udah silahkan, saudara duluan. Silahkan menyombongkan diri. Baru habis itu nanti gantian aku yang sombong. Nggak pernah ketemu orang sombong, orang rendah hati berdebat kan ya. Bayangkan, kalau semua anggota gereja, anggota jemaat yang menerima surat ini memiliki sikap kerendahan hati, mereka tidak akan memfitnah sesamanya. Mereka tidak akan bersahabat dengan dunia, tapi mereka akan bersahabat dengan Allah, melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau itu terjadi, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perselisihan di dalam jemaat. Kalau tidak ada perselisihan di dalam jemaat, wah, ini ketentraman, ini ketenangan hidup yang dirindukan. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat di dalam perikop ini. Lalu beberapa hal yang kita perlu garis bawahi, ini tentang perlunya kerendahan hati, gitu ya. Rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Sekarang begini, ini yang urusannya dengan dosa tadi. Apakah Bapak Ibu pernah sharing di lingkungan atau di komunitas semua dosa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Men-sharingkan, menceritakan dosa-dosa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Nggak semua, Pak. Enggak semua. Dan yang dibagikan atau yang diceritakan yang besar-besar atau yang kecil-kecil? Saya tidak. Urusan saya suka benar bukan soal besar apa kecil. Tapi Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, sendiri. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Apakah ada dosa di dalam hati yang saya sembunyikan, yang saya tidak pernah ingin orang tahu? Nah, ada, Pak. Ya, nggak usah disaringkan ya. Sudah disimpan dalam hati kok malah sharing. Nah, kalau saya ingat terus dosa itu, kalau saya perhatikan, saya ingat dosa itu, entah saya ketemu orang yang dosanya sama atau dosanya yang berbeda, saya akan mengambil sikap yang berbeda juga. Saya tidak akan menuduh, tidak akan memfitnah, tidak akan merendahkan orang lain yang berdosa. Kenapa? Saya ingat, saya juga bukan orang suci, saya juga ingat dosa saya. Bahkan, jangan-jangan orang itu lebih hebat dari saya, karena dia berani, terbuka, terang, membuat orang tahu kalau dia berdosa. Sedangkan saya mengatakan dosa saya saja, saya tidak mau. Kenapa? Ya saya malu lah kalau mengungkapkan ini dan itu. Saya kadang-kadang bukan hanya malu, tapi jangan-jangan bisa jadi pertengkaran di sana-sini. Tapi kesadaran akan kedosaan saya, itu akan menolong saya untuk tidak menilai orang rendah, untuk tidak menghakimi orang lain, dan untuk memandang diri lebih tinggi. Saya tidak seperti mereka, saya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Ya, saya menyembunyikan dosa saya tidak ingin orang tahu, sedangkan dosa orang-orang itu kelihatan di mata saya.
Tapi dosa saya tidak diketahui orang itu. Coba kalau sampai mereka tahu dosa yang saya sembunyikan. Mungkin juga mereka akan merendahkan saya. Tapi karena karena saya memiliki kesadaran tentang dosa-dosa yang saya miliki, maka kembali lagi saya akan terbantu untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain dan memandangnya sebagai orang berdosa. Nah, supaya saya juga tidak dituduh macam-macam, ini sudah lewat dari jam 8:30 ya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, begitu Pak Narto, silakan. Pak Seto, ada yang mau bertanya mungkin? Pak Narto, saya mau tanya Pak Seto. Ya, silakan Pak. Pak Seto, kalau dikaitkan dengan tadi ungkapan yang terakhir Bapak nyatakan bahwa kita tidak bersedia menyatakan dosa yang kita alami gitu, bagaimana kalau kita hubungkan dengan sakramen tobat yang biasanya kita terhadap Romo, karena itu ternyata di depan Tuhan, kita akan lakukan, Pak. Jadi tidak kita nyatakan di depan orang secara umum, tapi kita nyatakan dalam tobat ke Romo. Terima kasih. Ya enggak masalah Pak, tapi enggak ada soal dengan itu. Tetapi Romo pun enggak pernah mendesak supaya Bapak menyampaikan semua dosa yang Bapak lakukan. Yang ada adalah keputusan saya untuk mengatakan, karena saya memang berdosa, saya akan sampaikan. Bagaimanapun Romo adalah wakil Tuhan dalam hal ini, dan saya mau mengatakannya supaya saya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, tidak ada soal dengan itu. Tetapi yang saya maksudkan akan yang gini, tidak mungkin semua dosa saya sampaikan, saya ceritakan kepada orang. Nah, kemudian kesadaran bahwa saya punya dosa-dosa ini membantu saya tetap rendah hati di depan Tuhan dan depan sesama. Ternyata saya tidak lebih dari seorang pendosa yang disayang oleh Tuhan. Dan karena itu saya pun tidak akan memandang rendah, meremehkan, menghina apalagi orang-orang yang dianggap oleh orang lain berdosa atau bahkan yang saya anggap berdosa. Begitu maksudnya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu menyimpan ya, wong saya bertanya kok ya. Saya akan bertanya, saya tidak menyuruh. Ya, Pak Agus. Ada juga yang terang-terangan. Ini maksudnya. Saya sebenarnya pernah membunuh orang. Saya pernah membunuh orang gitu ya. Ada orang yang terang-terangan mengatakan begitu. Jelaskan dosanya. Entah alasan apapun, membunuh itu salah. Sehingga ketika kemudian saya melihat orang membunuh, apakah saya akan teriak, kamu pembunuh gitu? Ya enggak lah. Saya juga pembunuh. Nah, bicara lebih luas. Saya berdosa. Entah dosa saya apa. Melihat orang lain berdosa, apakah saya akan teriak, kamu orang berdosa ya? Itu yang saya maksudkan. Mengatakan, kamu orang berdosa, kamu orang yang patut dihukum oleh Tuhan. Itu kan saya menghakimi orang. Dan itu bukan sikap orang yang rendah hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Begitu maksudnya. Boleh saya satu lagi, Pak? Ya, silakan. Bu. Kalau orang rendah hati, bisa juga Pak bertengkar dengan sesama yang rendah hati. Misalnya, kamu itu hebat, tapi orang itu bilang, enggak lah, kamu yang hebat gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya rendah hati, tidak mau dikatakan hebat gitu. Itu gimana, Hanya Pak? tidak mau dikatakan hebat, kemudian tidak dilanjutkan. Sambil menampar lalu mengatakan, bukan aku yang hebat, kamu yang hebat, gitu kan?
Enggak, Pak. Tapi sambil Nah, senyum gitu. itu bukan Itu kan bertengkar, Ibu. Itu bukan bertengkar. Ya, tapi untuk tidak mau memposisikan lebih tinggi gitu kan, Pak. Rendah hati berarti. Iya, tapi yang Ibu ceritakan itu bukan bertengkar, itu bukan bersengketa. Oh, oke. Bersengketa bukan yang seperti itu. Ya, gitu saja maksudnya. Oke, makasih Pak. Ya, nah. baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Ya memang kita sulit untuk dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, biasanya begitu ya. Kadang-kadang untuk mengaku dosa di hadapan Romo aja udah susah gitu. Tapi memang intinya tadi juga kalau kita sudah mengakui dalam hati juga mungkin Tuhan juga mau memaafkan atau mau memberikan kita tetap kasih sayangnya kepada kita selalu. Baik Bapak Ibu, masih ada satu sesi lagi nanti minggu depan, masih di surat Yakobus ya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi untuk tutup doa, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, ya Bapak, terima kasih atas pengajaran pada malam hari ini yang kami ikuti bersama Pak Seto. Ya Bapak, semoga apa yang kami pelajari malam ini, perikop malam ini, yang merubah pandangan atau paradigma kami tentang kerendahan hati. Ya Bapak, kami mohon senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami, agar kami lebih dapat memahami apa yang Kau sampaikan melalui firman-firman di dalam Alkitab. Dan berkatilah kami semuanya, sebentar lagi kami akan istirahat. Kami mohon agar Engkau memberikan kesehatan yang baik, agar kami lebih dapat memahami Engkau dalam keadaan, dalam tubuh yang baik, yang sehat. Oleh karena itu kami akan istirahat malam ini. Berilah istirahat yang baik buat kami, dan kami kembali bangun dengan penuh semangat esok hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih banyak Pak Seto, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Seto.